Shalom Jemaat JLC, apa kabar semua? Doa saya, Tuhan Yesus sentiasa menjaga dan memelihara kita dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan sentiasa melingkupi hidup kita, amin. Mari pada saat ini kita mau mulakan ibadah online ini dengan ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, kepada semua jemaat maupun ahli keluarga JLC maupun anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, juga kepada ahli keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Kami serahkan juga firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Ibadah online ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah pernyataan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di syurga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari pada saat ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada kitab Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat 16. Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat 16. Mari kita membacanya bersama-sama. Haleluya. Dari ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan anak ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini
yang bertemakan hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Daripada konteks firman Tuhan ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Mazmur adalah nyanyian atau syair puji-pujian yang biasanya dinyanyikan oleh para nabi dalam ibadat di Bait Suci di Yerusalem dan upacara kerajaan Israel kuno dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam kitab Mazmur atau Zabur merupakan kumpulan mazmur nyanyian dan doa dan nyanyian untuk menyembah kepada Tuhan, apakah itu secara pribadi ataupun secara berkelompok, ya. Kebanyakan mazmur ditulis dan digubah oleh Daud, ya. Namun di dalam konteks Mazmur 91 ini ditulis dan digubah oleh Musa, yaitu pada hari mereka menyiapkan kemah suci di padang pasir ketika umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang perjalanannya hanya kurang lebih 2 minggu. Namun umat Israel berputar-putar di padang pasir atau padang gurun selama 40 tahun. Daripada 2 minggu menjadi 40 tahun berpusing-pusing di padang gurun, ya. Nah, selama 40 tahun mengembara di padang gurun, bangsa Israel mengalami banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka hadapi, permasalahan, pergumulan. Dan bangsa Israel ini harus menghadapi musuh-musuh untuk sampai ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Jadi bukan satu perjalanan yang lurus, yang senang atau yang mudah, ya. Musa adalah seorang pemimpin yang sangat mengandalkan Tuhan karena hatinya melekat kepada Tuhan dan firman Allah. Nah, bagaimana dengan umat Israel mendapat perlindungan daripada Tuhan yang dipimpin oleh hambanya Musa? Dikatakan di sini, kepada siapakah janji-janji pertolongan dan penyertaan Tuhan itu yang tadi kita telah bacakan daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 tadi. Tuhan menjanjikan adalah dijauhkan daripada segala penyakit sampar yang busuk, dan juga dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang menular, dan dijauhkan daripada musuh-musuh. Walau 1,000 orang rebah di sisi, 10,000 di sebelah kanan, tapi engkau tidak payah takut, engkau hanya menonton. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi dan juga tempat perteduhan, dan malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dikatakan di sini. Sebab apa? Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjaga engkau dan umat Israel. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk. Jadi dikatakan di sini ayat yang ke-14, sungguh hatinya, yaitu Musa, melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Jadi janji Tuhan ini, jadi janji penyertaan perlindungan Tuhan ini diberikan kepada siapa? Kita melihat dalam konteks firman Tuhan ini adalah kepada orang yang hatinya melekat dan mengenal nama Tuhan. Yang pertama adalah hati yang melekat dan mengenal nama Tuhan Allahnya. Ini yang pertama. Dikatakan tadi ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya atau memagari dia, sebab ia mengenal namaku, sebab dia kenal siapa Tuhan yang harus disembah, siapa Tuhan yang harus dipatuhi. Ini merupakan perkataan Allah kepada Musa hambanya. Saat hati Musa melekat kepada Allah, pada perintah Allah,
maka segala perlindungan, segala pemeliharaan Tuhan telah sediakan, Tuhan telah berikan itu kepada Musa dan seluruh umat Israel yang dipimpin oleh Musa. Mereka yang jatuh cinta atau mengasihi Tuhan, yang tertarik kepada Tuhan, mereka yang akrab kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan dan firman-Nya, maka janji Tuhan ini diberikan kepada orang-orang yang melekat kepadanya. Juga dikatakan di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-8. Mazmur 63 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku dikatakan melekat kepada Tuhan, dan tangan kanan Tuhan menopang aku, menjaga, memelihara aku. Kalau kita lihat tadi konteks Mazmur 91 tadi dari ayat 1 hingga 13, ini Musa menceritakan terdapat banyak musuh-musuh penghalang perjalanan mereka keluar daripada tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Mereka menghadapi banyak musuh, banyak tantangan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Melalui musuh, mereka mengalami keletihan berjalan kaki, mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami kelaparan, kehausan, tidak ada air. Perjalanan mereka tanpa ujungnya dan sangat melelahkan. Mereka membawa semua istri dan anak-anak kecil bersama dengan mereka. Nah, Musa mengatakan, ketika hati kita tetap melekat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, tidak merasa ragu-ragu terhadap Tuhan, jangan kita berprasangka kepada Tuhan, ya, dan mengandalkan hanya kekuatan Allah saja, bukan kekuatan manusia, maka hati orang yang melekat kepada Tuhan akan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Amin. Ini yang kita bacakan tadi di dalam Mazmur 91. Jadi Musa kenal siapa Tuhan yang harus disembah, ya, daripada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah kita masih terpikat dan terikat dengan hal-hal yang duniawi, materialistik, tentang hal-hal yang lahiriah. Karena apa yang mengikat di dunia ini boleh menghirit hati kita untuk jauh daripada hadirat Tuhan dan jauh daripada firman Tuhan. Karena hal-hal yang duniawi menghirit, menjauhkan. Keterikatan hati kepada hal-hal yang duniawi membuat hati saudara dan saya tidak lagi rindu dan haus dan tidak suka memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan yang menjadi makanan roh kita. Kekurangan firman Allah di dalam roh jiwa kita akan membuatkan kerohanian saudara menjadi kering, menjadi lumpuh dan mati. Tidak akan bertumbuh, ya, secara sehat. Ketika musuh datang, yaitu iblis datang untuk mengganggu, menggoda, memperdayakan, orang itu dengan mudah saja, dengan cepat dapat diperdayakan, dapat digoda, dapat ditarik, dan akhirnya diikat, dikuasai dan dibinasakan karena kerohanian dia yang sudah kering, yang tidak berdaya karena tidak rindu, tidak melekat kepada Tuhan dan firman Allah. Kesukaan mereka adalah hal-hal yang duniawi. Kerohanian mereka menjadi kering dan tidak berdaya melawan si musuh yang datang untuk menyerang. Sebab itu kita waspada dalam kehidupan kita, ya. Hati orang yang tidak melekat kepada Tuhan dan firman Allah, pasti orang itu tidak lagi mau berdoa, malas berdoa, malas bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan juga firman Tuhan berkata,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, ini dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Kita perlu menjaga dengan baik sekali, ya. Sebab itu kita harus penuhkan hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan dibiarkan kosong, ya. Jangan masukkan segala sampah sarap, duri-duri yang duniawi masuk dalam hati dan pikiran kita, sampai mengikat dan membuatkan kita tidak lagi haus dan lapar akan firman Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak ada kerinduan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak ada lagi, karena dia terikat kepada hal-hal yang duniawi. Inilah penipuan daripada kuasa kegelapan yang mau memisahkan orang-orang percaya daripada hadirat Tuhan. Dan dikatakan di sini, apabila kita memasukkan segala hal-hal yang duniawi dalam hati pikiran kita, ini merupakan saudara telah membuka celah, membuka pintu bagi si iblis untuk masuk. Waspada saudara, jangan pernah membuka pintu di dalam pikiran kita kepada kuasa kegelapan untuk masuk dan mengikat, membelenggu kehidupan orang-orang percaya. Sebab itu sangat penting kita harus membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan selalu setiap hari, dan memuji menyembah Tuhan. Banyak menyembah, banyak berdoa setiap hari. Apalagi kita berada di dalam rumah, dan sepatutnya kita lebih banyak berdoa, bersyukur kepada Tuhan, merenungkan firman Allah, merenungkan kebaikan Tuhan. Janganlah kita memasukkan segala sampah-sampah duniawi dalam pikiran, dalam jiwa, dalam emosi kita. Itu boleh mematikan kerohanian iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan di sanalah celah, di sanalah pintu untuk iblis dapat masuk dan menguasai dalam pikiran emosi orang itu, sehingga dia tidak ada lagi merasa haus rindu mencari wajah Tuhan, karena dipenuhkan oleh hal-hal yang duniawi. Waspada saudara, kita karena jaga hati kita betul-betul. Ini perkara yang sangat serius, ya. Haleluya. Nah, firman Tuhan yang kita pelajari menjadi kekuatan bagi rohani kita, rohani di dalam di kehidupan kita, untuk melawan dan menolak segala serangan-serangan kuasa kegelapan, ajaran-ajaran yang sesat dan yang bejat. Itu sangat penting. Jangan kita mengambil belajar kebenaran firman Tuhan untuk berdebat, untuk menunjukkan kita hebat dan sebagainya. Tetapi itu adalah menjadi senjata bagi rohani kita, melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan doa, puasa, dan firman Tuhan. Juga dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebab itu kita harus ingat, firman Tuhan bukan untuk kita berdebat, berselisih paham, dan mempermalukan orang lain, apalagi mempermalukan gereja yang lain. Karena kita bukan hakim, menghakimi orang lain. Kita jangan sekali-kali menghakimi siapapun, gereja manapun. Tuhan akan menguruskan orang itu dengan baik sekali. Kita hanya berdoa dan memberkati mereka, bukan mempermalukan dan menghakimi orang lain. Sebab itu, jika Tuhan mau memakai seseorang secara khusus, tentu cara Tuhan membuatkan orang ramai bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan diri kita menjadi batu sandungan, penghalang orang lain untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus apabila melihat attitude, karakter, dan perbuatan kita. Jadi jangan diri kita menjadi penghalang orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di dalam ayat yang keempat di sini, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ini adalah seperti induk ayam, seekor ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayap, di bawah kepaknya, atau burung, ya, melindungi anak-anaknya daripada berbahaya. Tuhan pagar tembok hidup kita dengan malaikat surgawi.
Tuhan memagari hidup kita dengan para malaikatnya dari surga menjadi tembok, menjadi pagar. Ya, dalam ayat yang ke-6, jangan takut penyakit sampar, penyakit menular. Ini adalah segala kutuk-kutuk penyakit, kemiskinan, kelumpuhan dalam bisnis, dan juga Tuhan memulihkan dan melindungi. Karena apa? Kalau hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan firman-Nya, dan kita mengenal Allah yang menolong kita. Ayat yang ke-7 juga berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tidak akan menimpamu. Serangan-serangan iblis yang mau membinasakan dengan panah-panah api setan dipatahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang merosakkan keluarga kita, yang merosakkan bisnis kita, yang merosakkan iman kita, yang merosakkan rumah tangga kita, yang merosakkan pelayanan kita, kuasa-kuasa kegelapan, panah-panah iblis dipatahkan dalam nama dan kuasa darah Yesus. Haleluya, amin. Sebab itu kita tidak usah gentar, perlindungan kita datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga di dalam ayat yang 9 dan 12, sebab Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan firman Allah. Amin. Sebab Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan firman Allah. Haleluya. Ini yang kita harus lakukan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan melekat kepada kekayaan, kemakmuran, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menyeronokkan. Itu tidak ada jaminan keselamatan perlindungan buat kehidupan kita. Itu adalah tipu helah daripada kuasa kegelapan. Dia menawarkan hal-hal yang menyeronokkan kedagingan, sehingga kita tanpa disadari semakin hari semakin jauh dari hadirat Tuhan, sehingga kita malas berdoa, malas bersyukur, malas menyembah Tuhan, malas mendengar firman Tuhan lagi. Apa yang kita masukkan adalah sampah-sampah dari dunia ini. Itu adalah penipuan daripada neraka. Hati-hati saudara. Sebab itu dalam ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan membentenginya atau memagarinya, sebab ia mengenal namaku. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, mengenal siapa Allahnya, nama di atas segala nama, yang berkuasa di bumi dan di surga adalah Yesus Kristus. Amin. Sebab itu kita sungguh-sungguh jangan mempersendahkan nama Yesus. Jangan kita main-main dengan nama Tuhan. Ya, Tuhan itu baik bagi kita. Alkitab mencatatkan di dalam satu kisah, yaitu di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Ini dalam perjanjian lama, kitab Bilangan pasal 22 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 mencatatkan, raja ini mengirim utusan kepada Bilim bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ini yang dikatakan adalah raja daripada raja yang bernama Raja Balak, ya, raja daripada negeri Moab. Dia memanggil Bilim, seorang jurut tenung yang biasa dibayar upah. Dia juga seorang nabi, tetapi Bilim, dia menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Bilim melayani untuk mendapatkan upah yang lumayan, untuk mendapatkan duit, kekayaan, kemakmuran, dan tidak kurang pendeta-pendeta sekarang juga tergila-gila
untuk mendapatkan kekayaan, harta, dan uang yang banyak. Berhati-hati dalam hal ini, ya. Sebab itu, apa yang dilihat di sini di dalam Kisah Bilangan pasal 22 ini adalah di akhir 40 tahun perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan. Sebelum Musa mati atau wafat, mereka sedang berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Hal ini membuat raja orang Moab, yaitu Balak bin Zippor, yang memusuhi bangsa Israel. Lalu dia menyuruh orang-orangnya berjumpa dengan Nabi Bilim bin Beor untuk datang kepada Balak. Balak ini adalah seorang raja, ya, dan mengutuk bangsa Israel itu. 3 kali rombongan Balak datang dengan membawa upah rasuah supaya Bilim mengutuk orang Israel. Dan Bilim seharusnya bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum dia mengambil satu tindakan. Tetapi Tuhan telah berbicara kepada Bilim di dalam mimpinya, ya, yang harus dia patuhi apa yang Tuhan berbicara kepada dia. Saudara, lalu berfirmanlah Allah kepada Bilim. Tuhan bersabda kepada Bilim, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Jadi Tuhan memberikan amaran, peringatan kepada Bilim supaya jangan pergi bersama-sama rombongan itu berjumpa dengan Raja Balak, dan jangan mengutuk bangsa Israel yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah dilindungi oleh Tuhan, yang telah dipelihara, dijaga oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi Tuhan mengatakan jangan. 2 kali Tuhan melarang, mengatakan janganlah. Namun akhirnya Bilim pergi juga berjumpa dengan Raja Balak dengan menaiki keldai betinanya. Dan 3 kali malaikat Tuhan menghalang perjalanan Bilim, sehingga keldai yang ditungganginya itu tidak dapat melalui dan akhirnya berbaring di tanah. Sebab keldai itu melihat malaikat Tuhan yang sedang memegang pedang berada di hadapan menghalang perjalanan Bilim menuju kepada Raja Balak. Sehingga Bilim sangat marah dengan keldai itu dan memukulnya. Dan Tuhan membuka mulut keldai itu sehingga keldai itu boleh bercakap seperti manusia. Keldai itu bercakap kepada Bilim, tuannya. Dia katakan, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bilim kepada keldainya, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Begitu Bilim tidak sadar yang bercakap itu adalah binatang. Tuhan pakai untuk menegur Bilim, dan Bilim masih lagi marah sebab semangatnya, gairahnya untuk pergi berjumpa dengan Balak dan untuk mendapatkan upah dan juga kekayaan, penghormatan. Padahal dia seorang petenung yang diberikan karunia khusus bagi Tuhan, tetapi dia menyalahgunakan itu untuk mendapatkan kemakmuran, kekayaan, dan harta benda. Ya, pelayanan yang kita gunakan, kita ada yang Tuhan percayakan, bukan untuk mendapatkan kekayaan, kemakmuran, bukan untuk mendapatkan banyak uang untuk diri sendiri. Pelayanan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita karena berhati-hati, bukan mencari untung, ya. Ini yang Bilim telah lakukan. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bilim dan dia dapat melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah Bilim dan ia sujud. Nah, ini gara-gara tawaran kekayaan, kemakmuran, dan juga kehormatan dari manusia, sehingga seorang nabi pun boleh dibutakan tentang kemakmuran ini, dimabukkan oleh kekayaan. Dan tidak kurang juga para pendeta masa kini, para pastor gereja-gereja yang mengejar uang,
kekayaan, hormat, dan kemakmuran. Saudara, kita akan waspada melayani bukan untuk mendapatkan kekayaan material dan juga harta ya. Kita akan waspada. Tuhan sentiasa mencukupi orang yang sentiasa jujur di dalam pelayanannya. Haleluya. Nah, atas perintah Tuhan kepada Bilim, hanya perkataan yang kukatakan, apa yang Tuhan perintahkan melalui malaikatnya, hanya perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan. Artinya Tuhan akan meletakkan perkataannya di bibir Bilim untuk mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel. Sebab Raja Balak minta Bilim untuk mengutuk bangsa Israel yang sedang berkemah di kawasan tempat dia di sana ya. Nah, ketika Balak melihat Bilim dengan membuat 7 mezbah, 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, lalu Bilim naik ke atas bukit dan Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bilim ya, dan semua bakaran ini diletakkan di atas mezbah untuk doa-doa untuk mengutuk orang bangsa Israel. Namun Bilim ya, dia 3 kali dia mengucapkan kata-kata yang Tuhan berikan di bibirnya adalah kata-kata memberkati bangsa Israel, sehingga Balak sangat marah. Seharusnya Bilim mengucapkan kata-kata sumpah serapah, kata-kata kutuk kepada bangsa Israel, namun Tuhan mengubahnya menjadi kata-kata memberkati, bahkan menubuatkan tentang kehancuran pemerintahan Moab. Nah, ini yang Tuhan berkuasa. Kita tidak boleh menghakimi, mengutuk. Apa yang rancangan mereka untuk mengutuk, Tuhan ubah menjadi memberkati. Kata-kata memberkati. Bab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, siapapun hamba Tuhan yang hidupnya melekat dengan Tuhan dan firman-Nya, janganlah kita mengutuk, menyumpah serapah kepada mereka. Semua kutukan Tuhan ubah menjadi berkat. Sebab itu bukan karena mereka tidak pernah berbuat salah, tetapi karena Allah telah membentengi, memagari, melindungi, menjaga anak-anak Tuhan yang hatinya benar-benar melekat kepada Tuhan dan firman Allah. Jangan mengutuk hamba Tuhan yang betul-betul hatinya melekat kepada Tuhan dan firman Allah. Tuhan akan mengubah itu menjadi berkat. Haleluya. Bab itu, mungkin kita juga sebagai hamba Tuhan mengalami penganiayaan, pernah dikutuk, dituduh, difitnah. Mari kita memberkati orang-orang yang membenci, mengutuki kita, karena Tuhan Yesus sendiri akan berurusan dengan orang-orang itu yang berniat jahat. Kita memberkati mereka berlimpah-limpah ya. Oleh itu marilah kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, yaitu yang terakhir, janji-janji Tuhan ini diberikan kepada hati yang melekat kepada Tuhan, yang percaya dan berseru dalam nama Yesus. Hati yang melekat kepada Tuhan dan yang percaya dan berseru dalam nama Yesus. Musa berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Kita juga percaya dan berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup menolong, melindungi kita dari perangkap iblis. Tuhan yang melindungi kita daripada penyakit sampar yang busuk dan menular. Tuhan Yesus memeluk kita dengan kepak sayap-Nya dalam kehangatan kasih-Nya oleh kuasa Roh Kudus. Kesetiaan Tuhan menjadi perisai dan pagar tembok hidup kita. Dan janganlah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang dari kuasa si jahat. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Kita bersyukur Musa mendeklarasikan bahwa Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang Maha Kuasa, Hakim yang adil, Tuhan yang kekal, Tuhan pembela keadilan, Hakim seluruh bumi, Allah yang dapat dipercayakan,
Allah yang setia, penuh kasih anugerah, tempat perlindungan, tempat perteduhan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang berpegang pada firman Allah. Amin. Kita percaya semua ini. Jadi jangan pernah ragu-ragu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mengembara di padang pasir selama 40 tahun, berjalan kaki menuju ke tanah perjanjian, bukanlah satu perjalanan yang lurus dan mudah. Bangsa Israel bersama anak-anak mereka harus mengharungi padang pasir, harus berhadapan dengan binatang-binatang liar, berhadapan dengan musuh, melawan musuh-musuh, dan juga tidak ada air ya. Namun Musa tetap melekat hatinya kepada Tuhan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada hikmat dan kekuatan manusia. Musa mengandalkan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Alkitab mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 hingga 22, yaitu tiang awan dan tiang api menyertai umat Israel dalam perjalanan mereka sepanjang di padang pasir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Haleluya. Sebagaimana Tuhan menyertai, melindungi umatnya, memelihara umat Israel di padang gurun dengan tiang awan daripada terik panas matahari dan tiang api menjadi penerang dan penuntun perjalanan umatnya, demikian juga setiap orang yang hatinya melekat percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan setia melindungi kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memperhatikan orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Haleluya, amin. Sebab itu di dalam kitab Amsal ya, kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, segenap hati kita. Janganlah kita ragu-ragu terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun jalan-jalan hidup kita telah bengkok, Tuhan sanggup meluruskannya. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kita semakin menjadi sama seperti Kristus Yesus. Haleluya, amin. Sebab itu ketika kita di dalam kesesakan, datanglah dan berserulah kepada Tuhan Yesus, seperti di dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru, Ia mendengar suaraku. Dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Jadi kita berseru di dalam nama Yesus di dalam kesesakan kita. Sungguh-sungguh kita berseru, maka Tuhan mendengar seruan orang yang memanggil nama Tuhan Allah dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan tidak membiarkan. Sebab itu Tuhan Yesus tidak menutup telinganya kepada doa-doa orang yang benar. Sebab itu seruan kita kepada Tuhan Yesus akan membuat Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Amin. Inilah yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18e. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu di muka bumi ini. Maksudnya Tuhan sendirilah yang menjaga, memelihara kita.
ya, tidak mengabaikan kita kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sebab itu di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Kalau Tuhan berkata janganlah takut, artinya kita harus sungguh-sungguh percaya, jangan pernah meragu-ragu tentang pertolongan Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Allah yang berkuasa. Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Bapak itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, janji-janji Tuhan ini adalah bagi setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Bapak itu, jangan biarkan diri kita terus-menerus dikuasai, dihimpit oleh roh-roh ketakutan, kebimbangan. Bapak itu, dekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus setiap hari. Saya sebagai hamba Tuhan menegaskan, menjelang kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, mari kita semakin hari dan senantiasa dekatkan diri kita, melekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, lebih banyak menyembah kepada Tuhan kita Yesus, lebih banyak memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan kita kekuatan, perlindungan, dan janji-janjinya itu adalah buat kita. Dan terus mengejar amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang. Kita harus melaksanakan itu. Itulah tanggung jawab kita. Sebab itu Tuhan mau kita terus memainkan peranan kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Bapak itu, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita melekatkan hati kita kepada Tuhan dan firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini, Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tanamkan dalam hati kami, pahatkan dalam loh hati kami. Biar itu kami renungkan senantiasa dimanapun kami berada. Kami akan mengingati akan segala kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan setiap Tuhan, keluarga, jemaat-Mu, GLC dimanapun mereka berada, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Hati pikiran kami takluk itu kepada kebenaran firman-Mu. Bawa kami berjalan di dalam firman-Mu setiap waktu. Hikmat, kemurahan, anugerah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat GLC, ahli keluarga, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan apapun yang mereka lakukan. Mereka yang masih bersekolah, Tuhan juga memberkati dengan berlimpah-limpah kasih setia-Mu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuh, yang lemah dikuatkan, memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ajarku berserah, kuasa iman
besar